Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wahyudi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ UP Samarinda, program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya mau mengerjakan tugas 2 mata kuliah MSIM 4308 Administrasi Server. Oke, di sini tugas 2-nya kita bentar. Oke, di sini tugas 2-nya kita diminta untuk instalasi NFS, di mana kita di sini akan membuat NFS server. Oke, untuk tugas 2-nya langsung aja. Yang pertama di sini saya sudah membuka VirtualBox. Kemudian di sini yang saya gunakan adalah CentOS 9, di mana di CentOS 9 ini saya akan cloning untuk membuat dua VirtualBox. Yang pertama akan saya jadikan sebagai server, yang kedua saya jadikan sebagai klien. Oke, langsung aja kita clone untuk CentOS 9-nya. Di sini yang pertama saya jadikan sebagai server. Oke, sambil menunggu dia meng-create, kita buat lagi, kita clone lagi untuk membuat kliennya. Nah, oke, yang untuk server dia sudah terbentuk. Kemudian yang kedua, yang untuk kliennya dia masih sedang melakukan cloning. Oke, yang kedua juga sudah terbentuk. Sekarang kita buka dua-duanya, kita masuk ke CentOS-nya untuk server dan klien. Oke, yang ini adalah CentOS yang kliennya. Kita minimize dulu. Kita masuk ke CentOS yang untuk servernya. Di sini kita bisa masuk. Oke, kita sudah masuk ke CentOS-nya. Sekarang kita buka terminal. Oke, di terminal ini kita bisa untuk masuk ke root dulu. Kita masuk ke root untuk supaya kita bisa melakukan instalasi untuk NFS-nya. Oke, pertama kita sudo dulu. Kita sudo usernya, kita masuk ke user root. Oke, kita sudah masuk ke user root.
Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menginstal NFS servernya, kita harus melakukan update dulu untuk sistem operasinya. Jadi eh, sebelum kita melakukan instalasi ke NFS, kita harus melakukan update dulu. Oke, langsung aja kita update. Kita masukkan perintah sudo, kemudian kita masukkan dnf, kemudian update strip y. Nah, oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk perintahnya. Kalau untuk sudo sendiri mungkin sudah tahu, sudo itu super user do, yang mana dalam sistem operasi berbasis Linux ini dia memberikan izin untuk menjalankan perintah sebagai super user atau sebagai root atau sebagai pengguna lain dengan hak istimewa. Nah, kemudian setelah dia menjalankan sebagai perintah root, dia akan bisa melakukan instalasi dengan memiliki beberapa otoritas sementara. Oke, untuk perintah update sendiri ini digunakan untuk memperbaharui semua paket sistem agar kompatibel dan aman. Kemudian perintah DNF, DNF itu adalah manajer paket default yang ada di CentOS 9. Nah, kemudian kenapa kita harus melakukan update di ininya, di CentOS-nya? Karena penting, tujuannya untuk agar nanti sistem yang kita install atau NFS yang kita install di server ini dia nggak akan memiliki bug atau celah keamanan yang bisa mengganggu pada saat mengoperasikan NFS tersebut. Oke, kita bisa langsung update. Nah, di sini dia sudah berjalan tuh update-nya. Dan untuk kecepatan update-nya pun itu tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan WiFi, jadi terkadang kecepatannya agak sedikit menurun, kadang juga ya nggak apa, agak lambat lah kalau dipakai untuk update. Jadi kita harus sedikit bersabar. Nah, di sini sudah dia akan memasang 4 paket dengan meningkatkan 25 paket yang terdapat di CentOS. Dengan ukuran pengunduhannya itu kurang lebih 226 MB. Nah, di sini dia sudah melakukan semua instalasi untuk mengunduh paket-paket yang dibutuhkan. Oke, sambil menunggu instalasi, di sini saya jelaskan sedikit ya, apa itu NFS. NFS itu Network File System, merupakan protokol berbagi broadcast yang memungkinkan sistem komputer untuk mengakses file di komputer lain melalui jaringan. Jadi dengan NFS ini kita bisa membuat suatu directory di suatu komputer sebagai server dan dapat dipasang mount ke komputer lain atau klien, sehingga file di dalamnya nanti dapat diakses melalui file lokal. NFS ini banyak digunakan di lingkungan Linux sebenarnya karena efisiensi dan kemudahan penggunaannya. Nah, sementara yang saya gunakan di sini kan saya menggunakan Windows, jadi saya harus menginstalasinya di CentOS. Oke, untuk downloadnya sudah selesai. Dia lagi menjalankan semua perintah-perintah yang tadi di-download, yang nantinya akan kita gunakan sebelum instalasi NFS-nya. Dan di sini pun ada beberapa langkah yang nantinya akan kita jalankan setelah kita melakukan update sistem ini. Setelah ini mungkin kita nanti akan langsung menginstal paket NFS-nya di CentOS server ini.
Jadi setelah selesai semua nanti kita tinggal menginstal aja untuk NFS-nya. Kita tunggu sampai selesai dulu untuk update-nya. Dan ini memang sedikit memakan waktu karena tergantung dari pertama jaringan, kedua juga dari komputer yang digunakan. Jadi memang ada beberapa kendala ya seperti itulah kurang lebih pada saat melakukan update instalasinya. Oke. Di sini untuk update dan instalasinya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita akan menginstal paket NFS-nya ini di CentOS Server. Oke, untuk perintahnya pertama kita sudo, kemudian kita klik DNF, baru kita install, kemudian strip Y, baru NFS utils. Oke, kurang lebih perintahnya seperti ini. Jadi perintah NFS utils ini digunakan untuk menginstal paket NFS-nya yang menyediakan semua utilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan server dan klien NFS-nya. Karena tanpa kita menginstal NFS ini, sistem nggak akan bisa berfungsi dan berbagi file menggunakan protokol NFS. Oke. Nah, di sini dia sudah melakukan instalasi NFS-nya. Nah, selesai. Dia sudah selesai melakukan instalasi NFS. Langkah yang ketiga, kita akan menyalakan dan mengaktifkan untuk layanan NFS-nya. Jadi di sini kita sudo lagi, kemudian kita sistem ctl enable strip 2 now NFS server. Nah, kurang lebih seperti itu perintahnya. Jadi fungsi dari sistem CTL ini untuk mengelola layanan service, unit dan status sistem pada sistem operasi sebagai init sistem. Kemudian perintah enable-nya itu untuk memastikan layanan NFS server berjalan otomatis saat booting. Perintah now itu dia akan langsung menjalankan layanan pada saat itu juga. Kemudian untuk NFS servernya sendiri itu layanan yang memungkinkan komputernya untuk sebagai server, baik sebagai klien ataupun sebagai server utama. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah selesai perintah untuk mengaktifkan layanan NFS-nya. Kemudian langkah yang keempat, kita di sini akan membuat sebuah directory yang nantinya akan kita bagikan ke CentOS client. Oke, kita bisa langsung aja kita klik tuliskan perintahnya sudo, kemudian mkdir strip p. Nah, di sini kita bisa membuat untuk nama dokumennya. Sebenarnya untuk nama dokumen itu sendiri sih bebas ya, mau membuat dengan nama seperti apa aja kita bisa gunakan, yang penting kita bisa tahu nantinya saat kita akan membuka berkasnya. Nah, di sini saya untuk membuat berkas yang pertama, saya taruh di berkas home, kemudian saya taruh di share, kemudian saya masukkan berkasnya sebagai nama data, sebagai nama berkasnya itu data. Jadi di sini untuk mkdir strip p-nya itu dia untuk membuat sebuah directory sekaligus membuat struktur folder jika folder itu belum ada di dalam folder yang terdapat di CentOS. Kemudian untuk nama home, untuk
/home /shared/data. Nah, itu direktori yang akan dibagikan kepada klien melalui jaringan menggunakan NFS itu tersebut. Nah, kemudian untuk lokasi penyimpanan filenya atau foldernya tuh di home /user. Dan itu nanti mengikuti konvensi dari Linux untuk menyimpan data yang dibagikan melalui jaringan. Oke, karena di sini saya nantinya akan membuat dua buah folder. Yang ini folder pertama yang saya buat, bisa kita enter. Nah, kemudian kita bisa membuat folder yang kedua. Nah, untuk yang kedua, dia perintahnya sedikit berbeda dengan yang pertama. Dia nggak perlu ada strip V. Jadi, kenapa dia nggak pakai strip P? Karena untuk directory home itu sudah terbuat di perintah pertama. Untuk home share itu sudah terbuat di perintah pertama. Jadi, untuk kedua folder itu, untuk lokasi folder itu sudah ada. Jadi, kita nggak perlu ngasih strip P-nya lagi, jadi kita langsung aja ke home chart. Nah, kemudian kita buat nama folder yang keduanya, maka dia secara otomatis nanti akan masuk ke dalam satu folder yang sama di dalam home dan chart, tapi dia nanti ada folder tersendiri antara data dengan logs yang saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu perintahnya. Nah, sepertinya sudah selesai untuk membuat foldernya. Kemudian untuk langkah yang kelima, kita akan mengkonfigurasikan file ekspornya. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke dalam perintah etc export. Nah, karena di dalam berkas etc exportnya itu nantinya dia akan ada alamat IP yang kita gunakan. Jadi untuk kita mengetahui alamat IP-nya ini, kita bisa lihat dulu alamat IP yang ada di CentOS server ini berapa. Ya, jadi kita bisa ketikkan dulu perintahnya. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini untuk IP-nya ini yang inet 192.168.43.63. Nah, itu untuk alamat IP pada CentOS server ini. Nah, kemudian berikutnya kita bisa masuk ke etc exportnya. Kita bisa ketikkan sudo nano. Sebentar, saya foto dulu untuk alamat IP-nya, saya takut lupa. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke sudo nano, kemudian kita masuk ke etc, baru kita perintah ekspornya. Nah, di sini sudah masuk ke etc ekspornya, jadi kita bisa isikan berkas yang kita akan buat tadi. Di sini kita bisa masukkan home /shared file yang pertama kita kasih nama tadi data kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.43. Nah, kemudian di sini kita masukkan itu bukan yang titik 63-nya, tapi kita masukkan titik 0/24. Jadi file itu sini yang di dalam foldernya nanti yang kita bagikan ini, dia ada untuk alamat network address-nya. Jadi untuk alamat jaringan yang dipakai ini adalah jaringan subnet.
Jadi yang kita masukkan itu dia titik 0 slash 24. Jadi ini nanti digunakan untuk mempresentasikan seluruh jaringan tersebut. Jadi dia nggak bisa dipakai sebagai alamat IP untuk perangkatnya. Jadi di mana nanti IP ini dia bisa digunakan dari 192.168.43.1 sampai 192.168.43.254. Nah, di mana itu merupakan port address yang nantinya bisa digunakan. Sedangkan untuk broadcast-nya itu nanti di 192.168.43.255. Dan yang untuk 192.168 titik 43.0 itu merupakan alamat dari hostnya, bukan alamat dari perangkatnya. Jadi alamat host yang digunakan itu dia nanti sebagai perangkatnya itu. Jadi di sini kita masukkan untuk alamat IP-nya seperti ini. Jadi ibaratnya itu kayak kalau 192.168.43.0 ini dia semacam kayak ibaratnya kita di dalam sebuah blok perumahannya atau RT-nya lah. Nah, nanti yang 192.168.1.2.3. Nah, itu merupakan alamat individunya dari RT-nya itu. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, terus kemudian ini kita lanjutkan. Setelah kita masukkan alamat IP-nya, nah kita masukkan perintah RW SIM subtree, kemudian cek, baru kita tutup kurung. Nah, di sini untuk perintah RW SIM no subtree check ini dia juga memiliki beberapa pengertian. Untuk RW itu sendiri dia sebagai klien yang nantinya dia bisa membaca dan menulis ke dalam folder data ini. Kemudian SIM ini server akan menulis perubahan langsung ke disk sebelum memberi respon. Nah, kalau untuk no subtree check-nya itu meningkatkan performa dengan mematikan pengecekan struktur folder saat mengakses subdirektorinya. Nah, oke. Ini untuk folder yang pertama, ini sudah kita buat. Kita bisa masukkan lagi untuk folder yang keduanya. Untuk perintahnya untuk folder kedua ini kurang lebih sama dengan folder yang pertama. Nah, kurang lebih seperti ini perintahnya untuk folder home shared data dengan folder home shared di logs. Nah, kemudian setelah ini kita selesai membuat modifikasi di etc exportnya, kita bisa close. Nah, kemudian kita simpan dengan ya, enter. Nah, kurang lebih seperti tadi untuk kita membuat directory atau konfigurasi file ekspornya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah kita selesai membuat konfigurasi file ekspornya, nah jadi kita harus memuat ulang konfigurasinya itu DNFS. Jadi tujuannya apa? Supaya apabila kita setelah mengekspor file yang kita ekspor di direktorinya tadi, itu harus didefinisikan kembali supaya konfigurasinya itu bisa diterapkan di layanan CentOS servernya. Jadi untuk memuat ulang konfigurasi DNS-nya, kita ketikkan sudo, kemudian export.
export fs spasi strip ra. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah kita melakukan konfigurasi NFS-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuka firewall untuk NFS-nya. Jadi supaya pada saat kita nanti mengakses dari server ke klien, itu dia nggak akan terganggu sama firewall-nya. Jadi pertama kita masukkan firewall-nya dulu. Maaf, pertama kita sudo dulu. Perintah sudo baru firewall /cmd, kemudian spasi 2 strip permanen, kemudian double strip add, terus service sama dengan nfs. Nah, di sini yang untuk perintah permanen itu dia nanti akan menyimpan aturan firewall-nya secara permanen. Dan untuk perintah add service NFS itu dia untuk mengizinkan traffic untuk layanan NFS-nya. Nah, kemudian setelah ini baru kita enter. Oke, sukses. Kalau sukses berarti untuk perintah firewall yang pertama dia sudah tersimpan. Kemudian kita buat lagi perintah yang keduanya. Nah, untuk perintah yang kedua ini, untuk firewall-nya, itu perintah untuk mounting point-nya. Jadi tujuannya apa? Supaya pada saat nanti kita mounting point di server klien, itu dia nggak diblok sama firewall yang ada di CentOS server. Oke, kurang lebih seperti itu perintahnya, dan ini sudah sukses untuk permintaan firewall mountingnya. Yang terakhir kita bisa sudo lagi. Oke, untuk firewall yang ketiganya kita sudah masukkan dan sudah sukses. Nah, terakhir baru kita reload. Oke, perintah reload juga sudah sukses. Nah, di sini kenapa terakhir kita masukkan perintah reload? Jadi perintah reload ini nantinya dia akan memuat ulang aturan firewall dengan perubahan yang dibuat segera berlaku. Jadi seandainya kita sudah melakukan untuk perubahan firewall-nya, semua perubahan firewall yang kita buat terakhir kita harus melakukan reload supaya apa, perubahan yang kita buat dia langsung diterapkan di CentOS-nya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk instalasi yang di CentOS servernya. Kemudian kita masuk ke CentOS yang klien. Ini kita minimize dulu. Nah, ini CentOS kliennya, kita bisa masuk. Nah, oke, kita sudah masuk di CentOS Client. Nah, yang kita harus lakukan juga kita buka terminalnya dulu. Nah, untuk di terminal di CentOS Client ini pun hal pertama yang kita lakukan sama, kita sudo dulu untuk user ini usernya untuk kita masuk ke user root.
Nah, oke, kita sudah masuk ke user root di CentOS client-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita juga harus menginstal untuk NFS-nya di CentOS client ini. Jadi, mengapa kita harus menginstal ini juga? Karena tujuannya kita nantinya akan melakukan mounting point di directory ke server. Jadi kita harus sama-sama antara klien dengan server harus menginstal NFS-nya. Jadi pertama kita sudo dulu, kemudian kita install untuk NFS-nya. Untuk NFS ini memang dia diperlukan juga untuk di klien, jadi kita memang harus menginstalnya. Oke, dia akan melakukan instalasi di server kliennya. Kita tunggu sampai selesai. Tapi kalau untuk di CentOS client saya nggak melakukan update sih, karena kan dia cuma sebagai klien, bukan sebagai server utama. Jadi yang sebagai untuk melakukan update, untuk melakukan edit, untuk melakukan apapun kan nantinya itu di server yang utama. Nah, sementara untuk klien ini kan dia hanya menerima apa yang sudah diterapkan di CentOS servernya. Oke, di sini dia sudah mulai mengunduh paketnya untuk melakukan pemasangan di NFS-nya. Nah, selesai. Untuk di CentOS kliennya kita sudah selesai melakukan pemasangan NFS-nya. Kemudian yang kita lakukan di sini kita juga harus membuat directory di server klien. Itu tujuannya untuk melakukan mounting point. Jadi kita bisa membuat folder juga di CentOS client. Pertama kita sudo dulu, kemudian mkdir, kemudian -p. Kalau untuk perintah untuk membuat file directory sih kurang lebih sama dengan yang di CentOS servernya. Jadi ya hanya yang membedakan nanti itu nama dari file foldernya itu aja. Jadi nama foldernya kita sesuaikan sendiri. Di sini saya membuat nama file foldernya itu yang pertama mon, kemudian shared, ya yang terakhir baru kita masuk ke data. Kemudian di sini juga kita akan membuat dua folder sama seperti di CentOS yang server. Dan perintahnya pun kurang lebih sama. Nah, untuk yang kedua pun kita bisa membuat seperti ini. Jadi kita bisa masukkan oh maaf saya salah mengetik, ternyata sudah ada filenya. Logs. Oke, folder yang kedua. Nah, kita sudah membuat folder yang pertama dengan nama mon shared data. Yang folder kedua juga sudah kita buat mon shared logs. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini mounting point itu merupakan directory di dalam CentOS CentOS client, yang mana tempat directory dari server nanti akan kita pasangkan ke CentOS client. Nah, nanti setelah mounting itu berhasil, kita bisa menghubungkan antara folder yang ada di client dengan folder yang ada di server. Maka nanti foldernya itu akan bisa melakukan konfigurasi dari CentOS server. Jadi apapun yang dibuat di CentOS server nanti bisa dibagi ke CentOS client. Setelah ini baru kita membuat untuk mounting directory ke NFS-nya. Oke, kita masuk ke sudo, kemudian kita masuk ke mounting, kemudian strip T,
kemudian NFS. Nah, setelah itu baru kita masukkan alamat IP yang ada di CentOS server. Karena kita kan mau melakukan mountingnya ke CentOS server. Jadi yang di CentOS client ini kita masukkan alamat IP-nya yang ada di CentOS server. Oke, untuk alamat IP-nya tadi 192.168.43.63. Nah, ini alamat IP yang ada di CentOS server tadi ini. Nah, kemudian kita masukkan direktori file yang ada di CentOS servernya dulu. Yang ada di CentOS server tadi home, kemudian shared, kemudian data. Nah, oke. Yang pertama kita masukkan direktori NFS direktori yang ada di CentOS server. Kemudian yang kedua kita masukkan direktori yang ada di CentOS client. Kemudian shared, kemudian data. Nah, kurang lebih seperti ini perintahnya. Jadi untuk perintahnya sendiri strip T kemudian NFS itu dia untuk menentukan tipe sistem file yang digunakan adalah file NFS. Kemudian untuk alamat IP, kemudian directory home, shared dan data itu merupakan lokasi file yang ada di CentOS server. Nah, kemudian kalau yang mount shared data itu merupakan lokasi untuk directory yang ada di CentOS client. Kemudian untuk berkas yang untuk file yang keduanya nanti kurang lebih perintahnya sama seperti ini. Tapi sebelumnya kita enter dulu. Nah, oke. Ini kalau dia nggak ada peringatan error berarti kemungkinan untuk mountingnya dia sudah masuk antara klien dengan server. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang folder keduanya. Kalau untuk alamat IP-nya di kedua pun sama yang kita masukkan, karena nantinya kedua directory file ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam CentOS servernya. Nah, untuk perintahnya pun kurang lebih sama seperti saat kita memasukkan mounting point untuk berkas yang untuk file yang pertama. Nah, cuman untuk di nama filenya aja kita yang sedikit berbeda. Oke, kita enter. Nah, di sini dia terjadi sedikit peringatan bahwa untuk file yang mount shared lognya ini dia nggak ada. Kita lihat dulu. Apakah ada? Oh, ada salah penulisan. Di sini kurang slash. Nah, oke. Bentar.
Nah, oke. Untuk mounting kedua directory filenya dari CentOS client ke CentOS server sudah selesai. Nah, itu kurang lebih seperti ini untuk instalasi dari CentOS 9-nya dari CentOS server dengan CentOS client. Kemudian kita lanjutkan untuk video yang keduanya. Sebelum kita masuk ke soal keduanya, di sini kita bisa verifikasi dulu sih untuk mounting point-nya, supaya kita tahu apakah berkas yang atau file yang kita mounting point itu dia masuk ke dalam CentOS client dengan CentOS servernya. Kita bisa coba dulu df strip. Nah, di sini dia sudah nampak untuk nama file berkasnya. Di situ ada home, shared data, untuk di CentOS servernya, terus ada home, shared logs, di mana dia untuk besarannya sudah ada isi filenya, isi file yang ada di dalam CentOS servernya. Jadi dia menampilkan sistem file yang ada yang sudah terpasang dengan mounting ini, kalau dia berhasil kurang lebih seperti itu. Jadi di situ sudah menunjukkan bahwasanya untuk data yang ada di server CentOS server itu sudah terhubung dengan CentOS client. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal yang keduanya, di mana soal yang keduanya kita diminta untuk bisa melakukan pengoperasian di NFS servernya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke bagian CentOS servernya lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke CentOS server. Nah, di dalam directory data, kita bisa melakukan untuk penambahan berupa file teks, atau berupa file HTML yang nantinya bisa kita akses di CentOS server dan kita bisa update di CentOS server. Tetapi di CentOS client dia hanya akan bisa mengoperasikan dan membacanya aja. Oke, pertama di sini di CentOS servernya mungkin kita bisa clearkan dulu biar agak lega. Nah, di sini kita bisa masukkan perintahnya cd slash. Nah, kemudian kita di sini bisa masukkan nama file atau directory yang kita simpan di dalam folder servernya. Alamatnya tadi home kalau nggak salah. Nah, kita sudah masuk di folder home. Kemudian di folder home ini kita ls. Nah, kemudian di folder home nanti dia ada folder yang namanya folder shared. Nah, kita masuk ke folder shared. Nah, kita sudah di folder shared, kemudian kita ls lagi. Nah, di dalam folder shared itu dia terdapat dua folder lagi. Yang pertama folder data, yang kedua folder logs. Nah, ini yang mau kita isi sebuah file itu di folder data dulu. Jadi nanti kita bisa isikan sebuah file di dalam folder data. Nah, oke, di folder data ini kita sudah masuk di folder data, jadi kita bisa membuat sebuah file teks atau apa, atau sebuah file HTML pun kita bisa membuatnya. Yang pertama kita membuat sebuah file teks dulu aja di folder data. Kita masukkan perintah touch, baru kita buat nama filenya. Saya buat pakai nama saya aja. Oke, kemudian saya buat jenis filenya teks. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita enter. Nah, kemudian dari CentOS server ini mungkin bisa kita minimize sedikit.
kemudian kita masuk ke CentOS client. Ini kita bisa minimize juga. Kita bagi dulu layarnya biar agak enak. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk di CentOS server kita sudah memasukkan sebuah data teks dengan nama filenya nama saya yang ada di folder data. Nah, di sini di CentOS client ini kita bisa buka CentOS client-nya, kemudian kita buka foldernya apakah datanya itu masuk apa enggak. Kita masuk ke aktivitas dulu, kita di sini buka berkas. Oke, lokasi lain. Nah, di dalam berkas ini yang kita buat tadi nama berkasnya home. Nah, ini home. Terjadi sedikit maaf, eh, yang di sini bukan home tapi di mon. Di CentOS client itu kita nama foldernya mon, kemudian kita ke shared, kemudian kita ke data. Nah, di sini nama file yang kita buat di CentOS server udah masuk ke dalam CentOS client, dan ini kita bisa buka. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Karena di sini kita juga belum memasukkan sebuah file ke dalam file yang ada di CentOS servernya. Jadi di dalam CentOS client pun dia nggak ada datanya atau kosong. Mungkin kita bisa sedikit melakukan modifikasi untuk file teksnya di CentOS servernya. Mungkin di sini kita bisa menambahkan sesuatu teks. Nah, oke. Di sini filenya sudah kita buka. Mungkin kita bisa memasukkan sebuah teks apapun. Saya coba buat tes, baru kita simpan. Baru kemudian kita close dulu. Nah, ini kita sudah membuat sebuah teks di dalam CentOS server. Apakah dia akan tersimpan juga ke dalam CentOS client? Kita coba. Nah, di sini dia sudah masuk ya. Ada teksnya berupa tes. Nah, kurang lebih seperti itu untuk file yang pertama. Kemudian untuk di file yang logs, mungkin kita bisa juga membuat sesuatu file di file logs yang untuk di folder yang satunya. Mungkin kita keluarkan dulu yang di servernya, kita keluar berkas yang datanya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke file yang logs. Nah, di dalam file logs ini kita coba membuat sebuah file HTML. Kita meng-create sebuah file HTML nanti yang nantinya akan kita coba akses di CentOS client. Touch index HTML. Nah, oke. Untuk di CentOS server kita sudah membuat sebuah file index. Coba kita buka di CentOS client. Apakah dia akan tercreate juga untuk datanya di CentOS client?
Nah, di dalam file untuk di CentOS kliennya dia sudah masuk file index yang kita buat di CentOS server tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini kita buka pun dia filenya kosong karena kita belum melakukan modifikasi di server CentOS-nya. Nah, dia belum ada datanya, masih kosong seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan modifikasi juga di CentOS server yang nantinya akan kita buka di CentOS client. Oke, kita bisa coba masukkan sebuah data ya yang nantinya bisa kita akses di CentOS client. Mungkin saya akan membuat sebuah file HTML. Kurang lebih seperti ini. Coba ini kita save dulu filenya, kira-kira dia masuk enggak. Oke, kita sudah membuat sebuah tes CentOS server. Apakah file ini nantinya akan bisa dibuka di CentOS client. Kita coba. Nah, di CentOS client pun dia terbaca ya, ada dia di dalam apa yang sudah kita buat tadi di dalam CentOS server. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya untuk penggunaan NFS pada CentOS, dan dia dipergunakan satu sebagai server, yang satunya lagi sebagai sebuah klien. Kurang lebih seperti itu video penjelasan tugas 2 saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada kesalahan saya mohon koreksinya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa membantu dan sebagai bahan pembelajaran juga buat saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.